sudah datang kepada tim di tengah masuk lagi kepada tim dari kuartir Cabang atau Baris Kali Persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan kami dari kuartir Cabang menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kami terlambat tadi, di bawah ada banjir. Daerah beberapa hari ini 5 titik di kecamatan di Jombang banjir. Kami juga harus mengerahkan solidaritas anggota lewat brigade penolong dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami rombongan, ini saya mewakili kuartir Cabang. Saya perkenalkan, nama saya Tuntun Ari. Sehari-hari saya sekretaris kuartir Cabang, menggantikan Kak Nasruddin yang 3 bulan kemarin kepundut. Sehari-hari saya guru di SMK Negeri 3 Jombang. Saya lihat tadi ada beberapa teman di luar yang papasan dengan saya, yang sama-sama dulu dari SMK juga. Tidak asing daerah sini bagi saya, karena saya juga sering ke perkebunan Panglungan. Dulu tahun 97 atau 98 ya, saya juga KKN di Wonosalam berserta rombongan. Jadi ya mondar-mandir aja ke sini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan program kegiatan kuartir Cabang. Yang pertama, berkaitan dengan program, saya juga bisa menyampaikan bahwa pengadaan kartu anggota ini adalah bagian dari program kerja nasional, daerah maupun cabang. Bahwa ada program ini pendataan, kita ingin mempunyai database yang bagus, kita juga ingin mempunyai sistem kegiatan yang bagus, sekaligus sistem pembinaan yang bagus, Bapak Ibu. Jadi kalau di Pramuka itu ada beberapa sistem yang berjalan, misalnya sistem kepelatihan kepembinaan, kita ada kursus mahir dasar, kursus mahir lanjut, kursus pelatih dasar, kursus pelatih lanjut, dan seterusnya. Berikut dengan kegiatan-kegiatan lanjutannya. Mohon bisa dikomunikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di kuartir Ranting ke kuartir Cabang, sekiranya diperlukan daya dukung yang lebih, baik itu secara materi, sehingga secara real time kita tahu bagaimana sistem pembinaan itu berjalan, baik di tingkat siaga, di tingkat penggalang, maupun di tingkat penegak. Kalau Pandega mungkin sementara di Wonosalam belum terjangkau untuk itu, sementara kalau di Jombang itu baru hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada 6 kuaran yang memiliki pangkalan kegiatan Pandega. Nah itu, tapi kita juga bisa alokasikan ke sini Bapak Ibu, alokasikan ke sini kegiatannya. Karena jangan punya banyak bumi perkemahan di sini yang bisa kita gunakan bersama untuk kegiatan-kegiatan pramuka, baik kami yang dari bawah naik ke sini, atau jenengan yang misalnya mengundang kami yang dari bawah, gugus depan dari bawah untuk berkegiatan di sini. Kita punya CAI, kita punya BBL, punya apa banyak lah. Saya lihat bumi perkemahan di sini luar biasa sebenarnya, layak pakai semua. Satu masalahnya, kadang-kadang kita belum bisa menjangkau ke sini hanya karena kemudahan transportasi. Kapan hari ada beberapa kegiatan di Agropolis itu terkendala karena bis yang dari terminal Mojo Agung itu tidak bisa menjangkau ke sini karena secara reguler 3 bulan sekali harus ada perbaikan. Jadi secara sistem itu Bapak Ibu, dari sistem pembinaan Pramuka Garuda itu tentu saja dimulai dari kegiatan di gugus depan, yang mulai yang paling bawah, mungkin SKU-nya, kemudian SKK-nya, kemudian terus didorong sampai dengan Garuda. Saya berharap di kemudian hari, Bapak Ibu yang dari Wonosalam juga banyak bisa berpartisipasi di Pramuka Garuda di semua tingkatan. Termasuk jika jenengan berkenan untuk mengundang teman-teman dari Jombang, dari Pusdik, Ngoro, atau dari kuartir Cabang untuk mendukung kegiatan di sini, monggo. Kami juga sedang mendorong beberapa kegiatan di tahun 2025 dan 2026 di tingkat cabang dan di tingkat daerah itu bisa dilaksanakan di Wonosalam. Saya berharap ini bisa terwujud dan jenengan juga bisa menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lewat mana kuncinya? Ya lewat kartu Ayo Pramuka ini, karena
labelisasi maupun inisiasi kegiatan ini nanti akan lewat model di Ayo Pramuka tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, ini nanti akan disampaikan bagaimana bagaimana sistem Ayo Pramuka ini kegiatan pendataan yang bersifat sistemik. Sistemnya seperti apa, kemudian daya dukung dan keuntungan kita seperti apa. Karena ini jangkauannya panjang, sekali seumur hidup kita mendaftar, kita pakai selamanya. Saya kira itu awalan dari kami, nanti akan disampaikan oleh teman-teman untuk menjelaskan tentang bagaimana sistem Ayo Pramuka, kartu pendataan, kartu tanda anggota Ayo Pramuka ini sistemik dan berjalan. Demikian dari saya, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus teman-teman pakai HP atau pakai apa? Aplikasinya itu ada waktu tersendiri lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Zairuddin. Saya dari Warcap Jombang yang kebetulan ditugaskan untuk mewakili sebagai sosialisasi Ayo Pramuka, karena yang seharusnya bertugas ke sini sedang cuti, jadi dia kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat. Jadi dialih tugaskan ke saya untuk sementara waktu ini. Jadi alhamdulillah Wonosalam sudah tembus, walaupun yang lain sudah selesai di November kemarin, Wonosalam Januari akhirnya selesai, bisa masuk ke sini. Nah, jadi gini kakak, dulu mungkin kakak-kakak sekalian kenalnya dengan Ayo Pramuka, SIPA, Sistem Pendataan Anggota Pramuka yang miliknya Jawa Timur. Nah, sekarang berubah ke Ayo Pramuka. Kenapa kok berubah ke Ayo Pramuka? Nah, sesuai yang dibilang Kak Tuntun Ari tadi, bahwasanya kita akan melakukan pendataan secara nasional dan terpusat. Nah, beberapa Warda itu hanya setor datanya itu secara klasikal mawon, hanya kira-kira sekian, tidak data validnya. Nah, maka dari itu sekarang ini pihak Kornas menjadikan sistemnya ini jadi satu sertifikasi dari nasional seperti halnya KTP nanti. Nah, di sini juga kakak-kakak sekalian tidak perlu ragu, karena KTA ini nanti sifatnya single identity seperti KTP dan tidak berubah-ubah. Meskipun kakak-kakak sekalian pindah tugas kemana saja, nomor KTI-nya bakal tetap. Tinggal proses mutasi dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan kemajuan zaman, pihak Pramuka juga mengadakan transformasi digital, baik yang KTA maupun yang lain-lain. Nah, di sini nanti di KTA ini nanti banyak yang dibuat secara digital, baik SKU, pengajuan penghargaan dan lain-lain, itu dimuat di sini semua. Jadi kakak-kakak sekalian tidak perlu ragu bahwa Pramuka ini legalitasnya juga jelas, di bawah pengawasan Koordinasi Nasional langsung sebagai pemilik, dan ini juga hak ciptanya juga dimiliki oleh Koordinasi Nasional. Nah, ini edaran dari nasional bahwasanya tadi itu bahwasanya kita legalitasnya untuk sosialisasi ke bawah itu tentang Ayo Pramuka. Nah, lanjut Mas. Nah, ini adalah pencatatan ciptaannya itu miliknya Koordinasi Nasional, pemegang hak ciptanya. Jadi ini benar-benar legal untuk milik Kornas. Mungkin yang dikhawatirkan, ini ada banyak data yang diperlukan. Apakah enggak? Sekarang kan banyak penipuan akibat data-data yang ini. Nah,
Insya Allah ini aman karena datanya sudah juga di backup oleh BSSN nasional, itu Badan Cyber Nasional itu juga di backup dari sana. Lanjut Mas. Nah, dari Pramuka ini aplikasi ini punya manfaatnya banyak. Dari 9 item yaitu pengelolaan dari kuartir nasional, daerah, cabang, ranting, dan gugus depan, saka atau sako, pelatih, pembina, dan anggota muda. Dan di sini basisnya itu bisa aplikasi by HP ataupun dari website. Nah, di sini nanti kakak-kakak sekalian akan punya yang namanya KTA. Dan KTA tersebut akan ada barcode-nya. Nah, dari barcode tersebut kakak-kakak sudah mempunyai akun, itu tinggal di-scan, jadi tinggal masuk ke aplikasinya. Jadi tidak perlu login daftar username dan lain-lain. Dan ini kakak-kakak sekalian tinggal scan barcode-nya yang ada di KTA, langsung login gitu, Pak. Lanjut, Kak. Nah, ini tahapan dari pendataan itu sendiri. Itu mulai dari koordinasi di Korcap, koordinasi di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, baru sosialisasi pendataan seperti halnya sekarang ini. Nah, setelah pendataan sosialisasi ini dilaksanakan, yaitu baru ke kuaran-kuaran atau ke gugus depan untuk penjadwalan. Tapi nanti kita sudah ada konsep jadwalnya, itu sudah ada. Nanti tinggal kakak sekalian apakah berkenan dengan jadwal tersebut atau tidak. Nanti kalau tidak berkenan dengan jadwal tersebut, kakak-kakak bisa menjadwalkan berpindah tanggal, tapi jangan jauh-jauh dari tanggal tersebut. Nah, setelah jadwal kembali, Kak. Nah, setelah jadwal tadi sudah disepakati, maka tim akan datang ke gugus depan panjenengan untuk melakukan pendataan dan pemotretan. Nah, jadi kakak-kakak sekalian nanti tidak perlu repot-repot untuk menyetorkan seperti yang dulu menginputkan sendiri, tidak perlu. Jadi nanti ada tim kami tersendiri yang untuk melakukan pendataan tersebut, baik itu yang menginputkan maupun yang foto. Jadi itu kakak. Nah, ini nanti distribusinya juga dari tim kami. Jadi kakak kalian tinggal menunggu saja, kurang lebihnya ada 1 bulan, kurang lebihnya itu kakak. Kurang lebihnya ada 1 bulan dari pendataan maupun sampai cetaknya itu. Distribusi. Nah, setelah KTA diterima, baru yang ada yang namanya BIMTEK aplikasi. Baru kakak sekalian bisa membawa HP sama laptopnya untuk ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Itu kakak. Jadi kakak sekalian nanti tinggal ini enggak sulit kok, aplikasinya juga sangat fun lah untuk dengan yang mungkin awal dengan aplikasi. Nah, setelah semua selesai baru tim akan melaporkan ke Kuaran dan Kuarcap gitu. Nah, lanjut, Kak. Nah, dari beberapa fitur yang disematkan di Ayo Pramuka yaitu profil keanggotaan, KTA digital dan riwayat kepramukaan, profil pangkalan, profil kuartir, kelola kegiatan, berita kepramukaan, data potensi, statistik keanggotaan, sosial media pramuka, buku saku dan panduan, e-learning, forum, games pramuka, presensi, akun orang tua, dan ini ada fitur baru yang baru disematkan yaitu e-surat, SKU, SKK online, TPGP atau TPOD, dan e-diklat. Nah, dari beberapa aplikasi ini adalah fitur yang disematkan bahwa profil keanggotaan itu sudah ada, nanti sesuai dengan inputan data yang kakak serahkan nanti ada belangkonya itu. Nah, di sini juga ada KTA digital. Nah, selain berupa fisik, jadi kakak-kakak sekalian akan mendapatkan KTA digital yang ada di aplikasinya.
Nah, itu akan ada riwayat ketika kakak mengikuti kegiatan A, B, C, D, di situ akan ada riwayatnya. Nah, profil pangkalan, profil kuartir kegiatan, berita kepramukaan, data potensi ini hanya bisa diakses oleh admin, baik admin gudeg, kuartir ranting, cabang, daerah, dan nasional. Itu hanya yang bisa mengelola di admin. Nah, untuk statistik keanggotaan semua bisa melihat, sosial media juga semua bisa melihat, buku saku dan panduan ini juga semua bisa melihat, itu baik dari siaga sampai pandega itu ada. Nanti kita juga e-learning itu juga ada, forum juga ada, sebenarnya discussion, games pramuka itu juga ada. Nah, ini ada presensi untuk kehadiran peserta didik juga ada, maupun untuk mungkin diklat juga ada. Nah, ini akun orang tua buat apa? Nah, ini untuk mengecek apakah peserta didik ini bisa memang benar-benar hadir dalam kegiatan tersebut. Itu bisa dicek melalui presensi, dan akun orang tua bisa akses itu gitu. Nah, e-surat juga nanti bisa ada trackingnya, SKU dan SKK online. Nah, ini sama, nanti bisa naik ke golongan selanjutnya itu bisa melalui ini dan otomatis. Ketika umurnya juga sudah sekian, tapi SKU-nya belum ditempuh, berarti otomatis tidak bisa naik. Tapi ketika SKU, SKK-nya sudah menempuh, semua sudah selesai, dan umurnya juga sudah melewati, otomatis dia akan naik ke golongan selanjutnya. Nah, TPGP juga nanti akan pengajuannya langsung di sini dan e-diklat gitu, Pak. Lanjut, Mas. Nah, dari profil keanggotaan itu nah, ini untuk desain KTA-nya. Nah, nanti di sini ada yang namanya nama anggota, golongan atau jabatan, dan NTA. Itu di halaman depan, dan itu dengan ada seragam pramuka yang untuk jenengan nanti. Yang foto dengan menggunakan seragam pramuka, dan di bawahnya nanti ada informasi tentang pangkalan panjenengan. Nah, di sini ada yang namanya QR code. Nah, QR code di sini yang bisa untuk akses ke aplikasinya nanti. Jadi panjenengan bisa akses ke aplikasinya itu nanti melalui QR code ini, gitu kan. Dan ini KTA ini sudah bertanda tangan dengan oleh ketua, yaitu Kak Budi Waseso. Kak Budi Waseso, oke. Waseso. Oke, mantan Kabar Eskrim. Nah, ini belakangnya sesuai dengan kode kehormatannya, Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, KTA ini ada dua, Kakak. Ada yang KTA reguler sama KTA berbasisnya e-money. Nah, kalau e-money bisa digunakan seperti halnya belanja Indomaret, bisa untuk ngetol juga bisa. Nah, tapi boleh kalau orangnya menyediakan, enggak. Nah, gitu. Tapi ini nanti ada perbedaan harga, Kakak, untuk biaya cetaknya. Nah, untuk yang reguler itu 15.000, untuk yang e-money ini 60.000. Soalnya ini juga sudah kerjasama dengan Bank Mandiri. E-money guys, bukan e-money. Nah, ini ada
sedikit tambahan dari tim pendataan. Saya selaku dari tim sosialisasi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, dipakai. Iya. Baik, mohon bertanya Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan, nama saya Diri Satriawan. Saya mendapatkan amanah dari Kuartir Ranting Nasional sebagai penanggung jawab pengadaan kartu tanda anggota pramuka yang khususnya untuk wilayah Jombang. Pertama, saya akan memaparkan untuk proses bagaimana sih untuk mendapatkan kartu tanda anggota pramuka. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Farid, yaitu ada 2 KTA. Yang pertama yang reguler, ya sebesar 15.000. Yang kedua itu KTA e-money. Fiturnya banyak yang e-money ini, bisa untuk belanja, bisa untuk tol, banyak manfaatnya. Yang terpenting apa? Ada satunya, sama ya. Oke, yang pertama untuk tahapan bagaimana mendapatkan kartu tanda anggota pramuka ini, yaitu kita pertama sosialisasi yang sudah berlangsung pada saat ini. Kita menjelaskan bagaimana detail untuk apa sih manfaat dari Ayo Pramuka ini, terus bagaimana keberlangsungan dari kartu tanda anggota pramuka ini yang nantinya akan tetap digunakan sampai selama dari Bapak Ibu sekalian atau murid adik-adik kita yang masih belajar itu melaksanakan kegiatan kepramukaan seperti itu. Yang setelah kita laksanakan sosialisasi ini, kita akan nantinya membagikan belangko biodata. Belangko biodata itu nantinya kita harap pada saat pemotretan itu dikumpulkan. Belangko biodata itu sebagai syarat untuk mendaftarkan anggota itu mendapatkan KTA. Nanti kita juga akan mengagendakan pemotretan pada Jumat itu juga sekalian kan untuk hari di mana banyak menggunakan seragam pramuka. Jadi nanti sekalian pada saat pemotretan itu menggunakan seragam pramuka lengkap. Jadi kita akan menunjukkan petugas yang nantinya akan berkunjung ke sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan pemotretan. Yang nantinya setelah itu kita akan mengikut datanya yang akan nantinya untuk KTA itu tercetak kurang lebih 1 bulan. Jadi untuk KTA itu tercetaknya kurang lebih 1 bulan setelah dilaksanakan pemotretan. Dan selanjutnya setelah tercetak, KTA tersebut akan distribusi kembali ke sekolah masing-masing yang nantinya juga akan sambil distribusi kita juga akan melaksanakan administrasi dari KTA tersebut. Jadi untuk kita ulangi, untuk administrasi itu kita laksanakan pada saat penyerahan surat KTA. Penyerahan KTA. Jadi untuk administrasi setelah KTA itu jadi seperti itu. Nah, ketika dari Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan KTA, nantinya kita akan melaksanakan bimbingan teknis mengenai detail aplikasi ini, bagaimana pemanfaatannya untuk sekolah-sekolah nanti. Dan nantinya kita akan membutuhkan admin. Jadi setiap sekolah itu kita mohon untuk menunjukkan 1 admin, 1 atau 2 admin untuk pengelolaan dari aplikasi Ayo Pramuka. Dan juga setelah itu kita juga setiap melaksanakan pendataan kita akan melakukan pelaporan terkait bagaimana keberlangsungannya kepada
di tingkat keluaran, kuartab, kuarda juga kita juga melakukan pelaporan terkait seperti surat dari rekomendasi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dan juga Kementerian Agama Jawa Timur, dan juga kita diminta laporan terhadap dinas-dinas terkait khususnya di wilayah Kabupaten Jombang terkait bagaimana keberlangsungan dari langsung doa program Ayo Pendataan ini. Pustika berapa? Tinggal dalam. bukan pengurus. Iya. Jadi untuk ketika ada kendala bisa pada saat proses pendataan bisa mempertanyakan ke saya atau mungkin ke Kak Faris kalau aku baca, yang nantinya kita akan bisa memberikan jawaban seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duren. Mungkin ada yang ditanyakan sekalian, monggo. Monggo. Terima kasih. Saya tadi sambil coba pernah di Play Store aplikasi Naik Pramuka, kan daftar pakai email Pak Hadi ya. Terus tidak bisa masuk karena belum punya kartu. Tapi saya pernah punya kartu, masih. Kebetulan tidak saya bawa. Dan saya, Sipa. apa tetap tidak bisa ya? Harus kartu yang baru ini. Kalau download aplikasinya sudah, itu cuma tidak bisa masuk. Ya. Ya. Mungkin yang dimaksud KTA yang lama itu yang SIPA itu mungkin Ge. Sama-sama punya barcode-nya juga nih kan. SIPA nggak ada. SIPA ada Kakak? .code. Ada. Bentuk. Maksudnya? Kan ketika kita mutasi tidak ikut datanya ikut mutasi, tetap di sekolah awal. Iya, dirubah. Saya dapatkan waktu di SD1 itu loh. Betul, SIPA. Foto juga. Oh, betul itu yang SIPA, KTA SIPA yang sistem pendataan anggota NIKO. Nah, itu sebenarnya juga sistemnya sama, bisa mutasi juga. Cuma kadang-kadang itu adminnya yang agak males nonton itu. Biasanya nonton. Sebenarnya juga bisa itu. Nah, berhubung ini dari pihak multinasional semua dijadikan satu, di merger, nah jadi semua harus berpindah nonton. Nah, ini nanti apakah bisa KTA lama? Saya jawab tidak bisa Kakak. Soalnya ini juga beda aplikasinya, beda sistemnya. Nah, nanti kalau yang di HP kan seperti ini nanti kalau sudah muncul. Nah, sebenarnya seperti ini. Nah, di sini juga ada yang KTA-nya, yang basisnya digital juga sudah ada seperti ini nanti. Nanti riwayat juga terkumpul di sini, semua datanya juga ada di sini. Nah, nonton Kakak? Siap. Saya tambahkan. Oke, monggo. Terima kasih atas waktunya. Menyambung yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, sejauh mana kartu ini secara substansinya, sedangkan aplikasi saja sudah berbasis digital. Seandainya kita tanpa kartu itu sudah terinput di dalam aplikasi, itu kan mungkin lebih apa ya, lebih efektif itu saja. Terima kasih. Sama jawab lama. Jadi gini Kakak, ini kan digital, kenapa kok harus cetak nonton gitu? Kenapa nggak cukup satu aplikasi mawon nonton? Nah, jadi gini Kakak, lah ini kan untuk cetaknya itu kan ini masih pertama, masih sosialisasi pertama di Wonosalam terutama. Nah, nanti itu kita juga butuh cetaknya juga Kakak. Waktu kegiatan itu tidak melulu di by aplikasinya. Ketika kegiatan-kegiatan itu juga butuh yang scan-nya itu langsung ke KTA-nya. Seperti halnya
kegiatan misalkan di tengah hutan maupun, dan itu tidak diperkenankan untuk membawa handphone misal. Tapi di sana ada yang namanya checkpoint. Nah, itu diharuskan untuk scan di KTA-nya yang dibawa niku. Nah, beberapa kegiatan itu baik yang di cabang maupun daerah, seperti kegiatan di subcamp, nah, atau berpindah posisi dari tempat A ke B. Nah, di situ di tengah-tengah ada yang namanya checkpoint biasanya. Nah, apakah ini sudah melewati ini? Nah, ini. Nah, itu biasanya panitia yang yang hanya boleh membawa smartphone. Nah, tapi yang peserta tidak boleh. Mungkin alat komunikasi seperti HT mungkin yang boleh. Untuk yang HP, nah ini tidak dibolehkan. Nah, seperti itu kakak. Jadi untuk pertama ini catatnya mungkin diseragamkan semua. Mungkin untuk tahun kedepannya atau yang akan dilalui nanti dengan berjalannya itu bisa cetak secara mandiri, bisa jadi ngoten kakak. Nah, untuk di sini ngoten nggih Kak. Nah, untuk di sini tim itu sampai Februari insya Allah sampai di Jombang ini untuk pendataan. Nah, kemungkinan makanya kemarin di sini saya kenalnya Mbak Elsa, jadi saya gubui terus, Mbak Wonosalam piye Mbak, Wonosalam piye Mbak. Nah, karena ini sudah Januari, sudah hampir pertengahan, jadi ini saya harap semua kabupaten, seluruh kecamatan juga sudah mencakup mantan. Jadi gitu kakak nih. Saya izin menambahkan, kakak, ada perubahan sistem memang di sistem keanggotaan pramuka. Jadi yang sistem sebelumnya yang namanya SIPA itu basis datanya ada di kuartir daerah di Surabaya. Kebetulan beberapa teman alumni ITS dan alumni Tikosa itu yang mengelola datanya. Karena data ini sifatnya terbatas di Jatim, kemudian tahun kemarin itu kita ikut sistem keanggotaan yang ada di kuartir nasional yang namanya Ayo Pramuka ini. Jadi ada namanya istilahnya ganti sistem, bukan migrasi ya, tapi ganti sistem. Harapannya kita bisa menjangkau setiap kegiatan dan interkoneksitas di setiap kegiatan. Dengan sistem itu kita bisa saling kontrol. Oh, di gugus depan saya sudah ada ini, keunggulannya ini, yang kurang ini. Nanti jenengan bisa saling lihat. Oh, seperti ini ya, kekurangan saya di sini. Misalnya nih, contoh ini, saya ambilkan contoh tentang syarat kecakapan khusus. Di Wonosalam, kalau kita ngomong bicara kecakapan khusus, misalnya jenengan kecakapan khusus budidaya buah atau hortikultura, anak saya yakin semua anggota pramuka di sini itu bisa melaksanakan. Kenapa? Medianya ada di sekitar kita. Satu, yang kedua, misalnya budidaya tanaman keras. Saya lihat di sini ada tanaman-tanaman keras, misalnya mahoni, terus yang baru itu apa namanya, albasia atau balsa putih di pinggir jalan. Itu langsung bisa dipraktekkan, anak memelihara langsung dapat tanda kecakapan khusus. Ini melimpah ruah luar biasa di tempat ini. Atau misalnya yang lain, tanda kecakapan khusus tentang pemelihara tanaman buah. Di sini banyak tanaman buah, bisa lebih dari 10 buah. Anak itu punya kecakapan khusus yang ada di sekitar rumah atau di sekitar sekolahnya. Non sewu, ini nggak kita dapatkan kalau misalnya di Jombang Kota misalnya. Atau misalnya pemelihara hewan ternak, baik itu ternak berkaki 4 maupun unggas. Di sini mudah sekali melaksanakannya, tapi di Jombang Kota belum tentu ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini kakak-kakak, ini yang disebut keunggulan komparatif yang ada di tempat kita. Bila perlu nanti gugus depan, kita bisa membentuk sister. Teman-teman dari gugus depan yang ada di Jombang Kota, misalnya nginep di gugus depan jenengan malam Minggu atau malam Sabtu, biar mereka belajar kecakapan khusus yang menjadi keunggulan jenengan. Datanya dapat dari mana? Ya dari Ayo Pramuka ini. Nah, gambaran ke depan pengembangannya seperti itu, kakak. Jadi keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif yang kita miliki yang ada di Wonosalam ini bisa dari daya tarik tersendiri kepada teman-teman yang ada di bawah, yang ada di kota misalnya.
Ini contoh yang kemarin sudah dilaksanakan, misalnya teman-teman ada rencana mau ke SMP Negeri 2 Wonosalam. Bagaimana dengan Wonokerto apa Wonomerto, saya lupa. Wonokerto itu belakangnya sudah air terjun Sekelip, itu sudah ada TKK-nya sendiri. Bagaimana mengenal objek wisata alam, bagaimana mengenal gugus depan yang lain. Di SKK itu ada bunyinya jelas. Nanti sesekali mungkin kalau ada pertemuan lagi saya ingin berbagi software gitu kan dengan ini loh SKK yang bisa kita apply di Wonosalam. Nanti langsung aja kita pilih, ada ratusan kakak, ada hampir 400 item itu yang bisa kita laksanakan mulai siaga, penggalang, penegak. Nanti milihnya dari mana? Dari sistem. Kita apply kemana? Ya ke Ayo Pramuka tadi. Monggo prinsipnya kami dari Partai Cabang siap mendampingi jenengan, menemani jenengan, kita membersamai di kegiatan-kegiatan. Tapi nanti ya itu, nanti dasar kita punya Ayo Pramuka tadi, sehingga kita lebih mudah mengidentifikasikannya. Ngaten kakak, matur nuwun. Cukup. Terima kasih waktunya kan. Satu saja pertanyaan dari saya bahwa untuk mengantisipasi terutama hati saya ini yang membuat, apakah nanti kita bisa membuka aplikasi ini by web, jadi lewat Chrome ya, jadi kalau kita pakai HP tapi kan lewat web kan tidak perlu bayar. Mau bisa. Apakah bisa dibuat lewat web atau ya? Itu bisa kakak. Tapi agak lebar kalau di web itu. Kalau di by aplikasi itu kan dipersempit matanya untuk di request lagi matanya. Terutama admin lah ya. Terutama untuk admin nanti aksesnya mungkin pengelolaannya itu lebih mudah di pakai komputer atau laptop. Bisa. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Nuwun sewu, terkait dengan sistem yang berubah dan pengadaan KPH, ini kami kan perlu sosialisasi ke wali murid dengan waktu yang relatif singkat yang tadi disampaikan sampai Februari. Nah itu kan kita perlu sosialisasi kepada wali murid dalam rangka itu. Nah mohon penjelasan sejauh mana sih sebenarnya kepemilikan KPA itu fungsinya. Ini yang pertama. Misalnya kalau ada lomba-lomba di tingkat WhatsApp, misalnya pesta siaga atau sport talent atau apa mempersyaratkan itu atau tidak. Ini yang nanti sebagai bahan kami di dalam sosialisasi ke wali murid. Karena dengan demikian nanti kalau dianggarkan dari sekolah nampaknya nuwun sewu anggaran kita khususnya untuk yang SD ini sangat terbatas. Apalagi RKA juga sudah kita sampaikan. Paling tidak kalau kita anggarkan dari sekolah itu kita harus menunggu ke RKA perubahan, menunggu waktu yang cukup lama. Otomatis nanti kita juga akan melibatkan peran serta daripada wali murid. Maka perlu kita sosialisasi kepada wali murid. Ini mohon penjelasan untuk keberadaan KPK ini. Terima kasih kakak. Langsung saya jawab. Yang pertama untuk kebergunaan sistem ini. Untuk kebergunaan sistem ini, sistem keanggotaan ini sifatnya mutlak kita gunakan kakak untuk kegiatan di tingkat cabang. Mulai tahun ini ya kita gunakan total. Apakah ini sebelumnya sudah digunakan? Sudah. Jadi pada bulan November kemarin kita itu ada kegiatan namanya perkemahan Madrasah Nasional di Cibubur. Itu ada beberapa peserta, baik peserta penggalang dan penegaknya maupun pembinanya yang lolos dari Jombang untuk mewakili Jawa Timur. Ada beberapa, nggak sampai 30 orang. Ketika teman-teman mau mendaftar di sana, mau registrasi di Cibubur,
syaratnya mutlak. Kalau nggak bisa masuk kemarin itu di Cibubur. Sehingga kami hanya punya waktu 3 hari. Bagaimana caranya itu bisa cetak? Ya alhamdulillah nggak lebih sih dari 3 hari kemarin, 7 hari sudah selesai. Dan itu untuk kegiatan nasional ya digunakan. Untuk kegiatan-kegiatan di cabang enggak, itu kita gunakan. Nah, bagaimana urgensinya? Urgensinya pada dasarnya ada 2 hal, Kakak. Yang pertama, dalam sistem apa istilahnya pengendalian operasional kegiatan pramuka di Jombang itu akan lebih mudah bagi kami di kuartir, bagi jenengan yang di gugus depan, bagi jenengan yang di kuartir ranting dalam rangka mengukur kesiapan, ketercapaian maupun prestasi-prestasi yang ada di sana, Kakak. Jadi ini alat ukur yang sifatnya terbuka. Contoh misalnya, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan kursus mahir dasar. Ini pasti sekali, Kakak, kalau di pramuka. Itu akan tercantum di sana. Sehingga kami bisa melihat, oh, yang bersangkutan ini sudah memiliki kualifikasi pembina mahir dasar. Ini sekaligus sebagai bahan untuk penentuan kebijakan. Misalnya, yang bersangkutan jika memungkinkan dengan prestasi dan kualifikasi yang dimiliki, ini bisa berhak untuk mengikuti kursus mahir lanjut. Apakah itu sifatnya mandiri, subsidi, maupun dibiayai oleh kuartir. Begitu seterusnya. Kemudian, yang lebih penting lagi, kalau di gugus depan, itu adalah alat ukur untuk melakukan promosi, misalnya pramuka Garuda. Oh, ini sudah memenuhi syarat. Kenapa nggak didorong untuk mencapai pramuka Garuda? Non saya harus sampaikan, di Wonosalam ketercapaian Garuda masih minim. Apakah ada? Ada, tapi minim sekali. Oh, 1 tahun kadang hanya, mohon maaf, nggak sampai 10 orang gitu. Penegak gitu kan. Kenapa yang lain nggak? Sebenarnya non sewu, dari potensi alam yang bisa kami lihat, dari potensi kegiatan, topografi, medan, jenengan itu bisa menelurkan 300-400 orang per tahun itu bisa. Sangat mudah sekali. Kenapa? Daya dukungnya besar. Di mana? Di kecamatan umum maupun kecamatan khususnya. Tidak sulit. Coba jenengan bayangkan, sebagai perbandingan, kalau di Jombang misalnya, seorang penggalang kepingin mencapai TKK untuk beternak unggas, harus punya unggas dulu. Mungkin beli doro, mungkin beli ayam sebagai portofolionya. Di sini saya lihat banyak ayam yang di rumah memelihara. Saya lihat ada yang memelihara sapi, ada yang memelihara kambing. Itu sudah portofolio tersendiri, Kakak. Artinya bagaimana situasi di tempat kita itu bisa masuk ke dalam format yang paling mudah ya di Ayo Pramuka ini. Ngaten Kakak. Jadi urgensinya seperti itu. Jadi kemudian berikutnya ini yang non sewu, saya harus sampaikan juga. Saya lihat di Wonosalam, di data kami, kakak-kakak yang mengajukan atau mendapatkan penghargaan TPGP, misalnya penghargaan Lencana Pancawarsa, misalnya Wiratama, misalnya Dharma Bakti, dan seterusnya, di Wonosalam masih sangat minim. Kenapa? Ya karena sistemnya. Tapi begitu saya lihat di data anggota manual, sebenarnya sudah banyak yang punya hak untuk bisa mendapatkan tanda penghargaan itu. Bahkan kalau saya lihat non sewu, senioritas di Wonosalam mungkin kalau 20-30 orang tiap tahun bisa itu tanda penghargaan itu reguler, terus tahun berikutnya ganti yang lain, betul. Tahun berikutnya ganti yang lain, bahkan upgrade dari Pancawarsa pertama ke Pancawarsa kedua, seterusnya. Banyak loh rintisan-rintisan yang ada di sini. Misalnya ada kakak pembina yang memiliki kemampuan leg spesialis, apa? Pelatih tari. Beliau mengkonservasi tari di sini. Beliau yang mengkonservasi hutan misalnya, yang mengonservasi air terjun. Itu ada penghargaannya sendiri, Kakak. Jadi dengan adanya Ayo Pramuka ini, kami berharap kita bisa menyampaikan distribusi penghargaan itu secara lebih merata, biar tidak bules di sekitar kota gitu, eman-eman gitu. Padahal yang lebih berpotensi jenengan-jenengan yang ada di daerah. Kenapa? Alam, situasional, peserta didik itu sudah sangat mendukung. Ngaten Kakak nggih. Matur nuwun. Untuk peserta didik itu tadi kan kalau penjelasan itu tadi
menurut penangkapan kami kan untuk yang pramuka dewasa Iya. kan untuk yang berdebat. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru saya kira tidak ada masalah kalau Iya. nanti mendaftar ke sistem itu, dan itu nggak ada masalah saya kira untuk Bapak Ibu. Tapi untuk peserta didik yang tadi saya sampaikan, apakah nanti lomba-lomba di atau event-event di tingkat WhatsApp itu juga mengharuskan adanya atau punya KPK ini? Gini, mulai tahun ini iya kakak, secara nasional ya, secara daerah ya, secara cabang G. Jadi semua peserta itu nanti masuk dengan pengenal ID itu. Penerbitan sertifikat kegiatan juga menggunakan pengenal ID itu kak. Jadi itu by system. Nantinya seperti itu. Termasuk kita juga sedang meng-create beberapa e-sertifikat kegiatan, itu semuanya nanti berbasis data yang ada yang di Ayo Pramuka. Ngaten kakak. Untuk pembiayaan monggo dengan skenario kan, karena di beberapa sekolah yang sudah saya lihat itu ada berbagai macam skenario. Saya yakin jenengan lebih paham daripada kami untuk itu. Nggih, matur nuwun kakak. Mungkin hanya untuk sebagai pertimbangan mawon, untuk pembiayaan itu ada beberapa keluaran itu yang menggunakan surat edaran panjenengan itu yang dari nasional, cabang, daerah itu dilampirkan untuk mengeluarkan edaran biasanya ke wali murid bahwasanya ada sekiannya itu. Nah, kemarin di Bareng juga ada, di Bareng itu mengeluarkan edaran seperti itu. Terus di daerah mana ya kemarin, Kudu itu dibuat sistem menabung, karena ini kan dari pendataan sampai cetak selesai itu kan ada kurang lebih 1 bulan. Nah itu dibuat sistem menabung. Nah tapi kemarin ada kendalanya lagi itu dari tim, ketika tim itu sudah membawa cetaknya, nah ternyata uangnya kok belum ada gitu. Tapi ketika ditanya ke anak-anaknya sudah bayar semua, nah ini kan repot ya. Tim juga sudah bingung. Terus iya mas, dia tidak tahu, mantap. Katanya anak-anak sudah bayar semua, disampling anak-anak itu secara acak sudah bayar deh, sudah lunas kak. Nah itu makanya kak, kami juga mohon kerjasamanya. Mungkin nanti mungkin yang ditakutkan ini kan ada tarian itu, mungkin terkena pungli atau yang lain. Nah itu. Nah dari pihak Ayo Pramuka itu bisa tanggung jawab dengan 15.000-nya. Kalau lebih dari 15.000 ya itu di luar tanggung jawab kami. Kalau 15.000 kami masih oke. Soalnya kemarin yang di Jombang itu mempertanyakan seperti itu kan, ini kenapa kok harus bayar, kenapa kok ini gitu, yang ditakutkan sekian. Nah itu juga sudah saya sampaikan bahwasanya ini skenario-nya juga bisa seperti ini, bisa menggunakan dana BOS, bisa menggunakan dana pengembalian iuran. Nah tapi perihal BOS sudah direncanakan sebelumnya dan sudah ada plottingnya masing-masing, otomatis tidak bisa, berarti opsi yang lain. Mantan kakak, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Okay. Saya sampaikan update-nya kakak, sampai hari ini data yang sudah masuk ke kami itu sebanyak 75.000 sekian di Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Kemudian yang sudah tercetak ini sekitar 14.000 sekian. Kemudian yang terdistribusi sampai hari ini yang sudah kita kirimkan itu sekitar 10.000 yang sudah kami kirimkan. Masih ada 4.000 yang kami kirimkan sampai dengan hari Jumat besok ke sekolah-sekolah. Ngaten kakak, kalau ada mungkin kesulitan atau kendala monggo bisa menghubungi kami sewaktu-waktu. Ngaten kakak. Matur nuwun kakak. Sampun, ada lagi? Nggih. Oh, masih ada. Kecil. Nggih, monggo. Saya mau tanya, ini kan mereka cetak kartu ya. Dan sekarang kan SDMI yang kelas 6 biasanya kan lebih aktif. Kalau mereka cetak kartu ini,
dan mereka setelah itu kan Juli sudah Nggak. SMP atau MTS. Nggak. Apakah ini bisa dilanjutkan? Ya. Atau harus ganti? Nggak. Kalau ganti kan mereka bayar lagi. Tapi kalau tidak ganti kan mereka senang. Tidak ganti. KTP sumber lama. Ya. Iya. Kita mau nyatakan juga mama. Iya. Ya. Jadi kakak, sesuai yang saya paparkan tadi, ini kan nomor KTA-nya kan seumur hidup. Nah, berarti secara otomatis ini akan berkelanjutan. Soalnya kita kan Golongan. Nah, kan ini. masih SDMI kan siaga. Oke. Dan itu nanti sesuai yang saya paparkan tadi, nanti ketika umurnya juga sudah memenuhi syarat dan SKU sama SKK-nya sudah memenuhi syarat, otomatis peserta didik itu akan ke golongan selanjutnya. Itu ganti kartu lagi, Pak. Enggak. By sistem ya. Nah, enggak. By sistem saja. By sistem saja. Tapi ketika Jadi aplikasi saja. iya, by aplikasi saja. Tapi nanti ketika kakak-kakak sekalian berkenan untuk mengupdate secara cetak, nggih monggo. Seperti halnya KTP, ketika pindah domisili kan pindah alamat, nggih kan. Masa nggih boten dicetak ulang? Jadi kalau udah dicetak orang nggak masalah ya, betul. Nggak masalah. Mungkin. Yang penting mungkin tidak terlalu signifikan, mungkin tidak alamat atau yang lain-lain nonton itu. Nah, kalau secara keanggotaan mungkin ya wajar lah masih anjing. Kalau pindah alamat dari Jawa Timur ke Jawa Barat misalkan, nah itu kan ya riskan ya. Nggih, monggo. Untuk ekstra pramuka itu kan merupakan ekstra wajib. Jadi semua siswa ikut pramuka. Sekarang pramuka itu sebuah pilihan. Sedangkan anggota di saya sudah hanya 50 dari 500 anak. Terus ini berarti yang KTA cetak KTA ya yang 50 atau bagaimana? Yang mau didaftarkan itu terserah panjenengan kakak. Kami tidak memaksakan harus didaftarkan semua juga enggak. Baik pertama gurunya dulu nggih boleh, monggo. Ataupun pengurusnya yang gugus depan itu saja monggo. Cuma ini dipendataan kan yang secara kolektif di Jombang ini kan sampai Februari. Nah, kemungkinan pendataan ajaran baru kemungkinan itu akhir tahun ini, di akhir entah November atau Desember nanti. Soalnya tim ini masih bergerak ke provinsi-provinsi yang lain. Nah, mungkin bisa memanfaatkan ada tim di sini, masih di sini, bisa didaftar semua, itu bisa lebih efektif daripada nanti menunggu yang terlalu lama. Soalnya ini yang pendataan bukan dari cabang, tapi langsung dari pusat. Kalau dari cabang, enak kalau ya langsung pendataan sekarang gampang. Secara mendadak pun bisa. Tapi berhubung ini dari pusat, butuh proses yang agak panjang. Terima kasih. Mau izin nggak ya? Saya dari kaum hawa ini selama tahun ya, dan tahun saya. Alangkah baiknya kalau mencetak kartu kan butuh biaya banyak. Bagaimana kalau kita beri ID? Nomor ID, gimana sih? Nomor ID-nya saja. ID-nya Iya. saja. Oh, oke. Tanpa kartu. Oke. Hanya usul kan? Jangan. Ini usul dari kawan-kawan wakil saya. Hanya usul gitu. Iya. Nah, kalau perihal itu kami juga harus bisa memutuskan. Nah, itu kan harus kita sampaikan ke atas dulu. Ya, sebagai masukan. Oke, nah siap. Usulan diterima kakak. Tapi nanti kita sampaikan ke atas dulu. Apakah di ACC atau tidak? Sama fungsinya. Oke, siap. Oke, ada lagi kakak? Masih sebenarnya ya melanjutkan ini tadi ya. Karena kemarin saya ngurus BPJS itu, di BPJS itu sudah tidak ada kartu istilahnya. Artinya kalau sudah dapat nomor, Pak minta kartu dulu, sekarang tidak melayani kartu. Malah bank sekarang tidak melayani ATM sekarang gitu. ATM saya hilang,
yang dikasih malah disuruh yang penting nomor ID. Yang pertama ini. Yang kedua, kelihatannya kemarin siswa saya akan ke Cibubur, ya. Itu mungkin ya namanya itu harus pakai punya kartu. Nah, kami ngurus ya. Terus, nah, mungkin arahnya ke sana. Nanti kalau kita itu lomba-lomba ke sana syaratnya ya ke kartu itu. Ya. Kelihatannya kan seperti itu ya mestinya ya. Terus Bapak Ibu guru gitu, gurunya juga saya di saya namanya LHK, kinerja guru itu yang poin 10 insya Allah itu memang keikutsertaan. Ada anggota PG, ada pramuka, ada MT loh. Masa guru nggak melo pramuka? Nah, kalau kita memang diwajibkan ke arah situ ke pramuka terus ya kelihatannya sih mogok harusnya dimulai dari guru. Tapi kalau yang siswa ini ya monggo sebenarnya, soalnya ke mana-mana lomba itu harus pakai kartu. Terima kasih. Jadi gini kakak, Wonosalam ini hanya satu orang yang sudah mempunyai kartu anggota, itu dari MTS yang mengikuti di Cibubur kemarin, karena Madrasah Nasional kemarin itu, dan itu pun mintanya mendadak. Jadi kita juga harus mengusulkan ada pengajuan khusus ibaratnya nih loh, karena hampir seluruh Jawa Timur juga belum saat itu. Jadi termasuk Jombang ini mengirimkan ada penegak, ada penggawa, jadi mengirimkan otomatis kita pengajuan khusus misalnya untuk didahulukan terlebih dahulu, padahal di kuarannya belum ada sosialisasi. Nah, ini ada beberapa kuaran yang di luar Jawa Timur itu juga ketika mengikuti kegiatan ini ditolak karena tidak mempunyai KTA. Nah, kemungkinan yang di Jawa Timur kemarin masih toleran. Yang kemarin tahun kemarin. Nah, yang tahun kemarin itu kan belum, masih ada toleransi. Tapi tahun ini tidak ada toleransi kakak. Jadi yang di bawah ini terpaksa juga harus mengikuti di cabang ini. Nah, kenapa kok harus pakai kartu fisik? Nah, berhubung aplikasi ini kan pertama kali dari pihak Kormas, baru pertama kali launchingnya itu kan di tahun kemarin bulan Februari itu. Nah, sekarang yang pertama dicetak fisik dulu, kemungkinan untuk tahun kedepannya secara update software dan lain-lain maupun sistemnya itu bisa jadi seperti aplikasi yang lain tanpa fisik. Seperti ATM sekarang sudah ada M-Banking, ke ATM juga tidak perlu kartunya, langsung nomornya berapa langsung di situ. Tarik tunai maupun setor juga tidak perlu ke teller, bisa ke ATM-nya masing-masing. Seperti itu kan? Sampun? Sampun berarti dari tim kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Foto bersama. Jombang yang telah menyampaikan sosialisasi terkait dengan ATM pramuka. Berarti ini intinya kami bisa dijadwalkan ya teman-teman kita lagi. Bisa. Kalau begitu, Bapak Ibu yang kami hormati, materi sosialisasi sampun kocok-kocokin sampun menyampaikan apa pentingnya ATM ini dan bagaimana kegunaannya, kemudian ke depannya juga oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah menyampaikan materi ini. Kemudian nanti kami akan gabung dengan teman-teman kepala sekolah Pak Ibu untuk tidak lanjut, nanti kami sampaikan BA terkait dengan jadwal
Rekaman. Jadwalnya termasuk keanggotaannya dari Bapak Ibu Pembina kan bisa penting. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa kita tindak lanjuti untuk kedepannya akan datang. Selesai ini, oke, ada sesi foto, kemudian Bapak Ibu undangan yang dari SDMI SMP kurang lebih tertuangan sebelah ya Pak Eko dan kawan-kawan termasuk tim. Nanti setelah selesai foto, kemudian nanti Bapak Ibu akan dibagikan brosurnya lagi. Kami selaku pembawa acara, ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau fotonya di sini itu kerikil atau terjamin? Di sini kapan?